Jadi kalau mungkin yang alumni dari sini, dari S1 Biologi UB, mungkin ini ada di mata kuliah SPT. SPT itu lebih kita mengenal atau struktur perkembangan tumbuhan, kita lebih mengenal berbagai macam bentuk atau variasi. Nah, karena sekarang kalian sudah ada di level magister, jadi lebih dalam lagi. Bagaimana bentuk itu bisa terjadi? Jadi tidak hanya mungkin Bu Nunung juga sudah menjelaskan mungkin dari sisi sudut pandang fisiologi ya, kontrol internal eksternal, yang salah banyaknya adalah hormon, ya kan, yang berperan di sana. Kalau saya nanti karena memang bidang saya adalah genetik, nanti kita lebih banyak mengkaji di sana. Bagaimana sih sebenarnya si subapical meristem secara kontrol genetiknya itu bisa terbentuk? Bagaimana sih daun itu lekukannya kok bisa ada yang bentuknya lekukan dalam, ada yang lekukannya tidak terlalu dalam? Itu kontrol gen apa yang mempengaruhi gitu. Nah, itu kalian sudah harus sampai pada level sana. Tidak lagi ini bentuknya meruncing, ini bentuknya ada membulat, sudah tidak lagi dan tidak zamannya. Itu adalah levelnya sarjana, kalian ada master. Jadi ini materi yang pertama masih saya beri teori, tapi nanti untuk selanjutnya karena sudah ada di level magister ataupun juga bahkan nanti kalau sudah dokter adalah lebih banyak diskusi. Jadi nanti saya minta untuk kalian yang sudah saya bagi, silakan mempresentasikan sesuai dengan topiknya. Oke, ya, presentasikan nanti. Jadi presentasinya tidak presentasi hasil penelitian orang lain, tapi lebih ke materi, gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian mungkin mau mencari lebih gampangnya, ya bisa review yang paling gampang, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi nanti lebih ke sana. Jadi kami dosen sebagai fasilitator. Jadi dari saya nanti tidak ada UAS, tapi sebagai penggantinya kalau BPT. Saya tahun kemarin juga ngajar BPT kan, sudah masuk ke tim BPT. Jadi ya bahan tayang kalian itu silakan kalian konverter di PDF, nanti dikirimkan ke saya bersama dengan makalah yang akan kalian presentasikan. Itu sebagai pengganti UAS. Jadi tidak, UASnya tidak datang ke sini dan ke zaman kalian. Nah, oke. Jadi ini terkait dengan aspek-aspek di dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mungkin kalau kalian rasa atau mungkin Bu Nunung sudah menyampaikan, mungkin sebenarnya materinya kebalik. Kalau menurut saya ini harusnya saya dulu, baru Bu Nunung. Kita belajar umumnya dulu kan, akhirnya terus baru ke kontrolnya. Itu harusnya. Cuma kan awalnya sebelum ada saya, ini sudah cerita aja dulu, itu yang mengaku adalah almarhumah Serafina Indiani, dosen pembimbing saya ketika saya sekolah sarjana di sini. Karena akhirnya saya masuk ke sini. Jadi mungkin kalau tahun kemarin saya mengira ya karena saya baru istilahnya, mungkin nggak mungkin kan ditaruh di depan, jadi dibalik aja di belakang. Kok tahun ini masih tetap ya Islam kayak gitu. Jadi materi ini sebenarnya kalau dulunya kalau saya lihat itu dari struktur jadwalnya itu harusnya di atas yang ini itu umumnya kan sebenarnya. Cuman karena saya taruh di tengah, ya mau nggak mau kalian harus mengalami aspek-aspek genetik. Karena bidang saya ada di sana. Jadi molekuler nanti silakan nanti belajar interaksi antara buskafata. Bagaimana dia bisa berinteraksi nanti mengontrol pertumbuhan primordium. Oke, jadi ini ada 5 jadwal. Nanti detailnya pembagiannya yang mana itu di akhir setelah materi. Ini hanya mengantarkan saja, jadi hanya global saja, tidak spesifik.
yang saya sampaikan. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Bu Nurul berkaitan dengan apa sih sebenarnya perbedaan antara tumbuh dan berkembang, tumbuhan dan perkembangan. Dan ini sebenarnya dua proses yang terjadi di dalam suatu organisme yang terjadi secara beriringan, kan? Tidak secara terpisah. Tapi dari konteks pengertiannya itu kita bisa lihat bahwasanya yang namanya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya dia irreversible, tidak dapat balik. Jadi bertambah volume, bertambah ukuran, bertambah banyak, kayak gitu. Nah, itu kata kuncinya yang memang bertambah banyak, kemudian dia bertambah besar. Nah, itu adalah aktivitas dari ini, aktivitas perluasan sel, kemudian pembelahan sel. Itu dasarnya. Mungkin kalian sudah dapat hari ini. Kemudian untuk perkembangan itu adalah sebenarnya hasil dari aktivitas pertumbuhan dan juga diferensiasi sel. Jadi kata kunci adalah proses menuju kedewasaan. Yang awalnya tanda kutip masih berkecambah kemudian sehingga jadi pohon, itu adalah proses perkembangan di sana. Tapi secara otomatis memang pertumbuhan terlibat kan di dalam. Gitu. Ini nanti ada salah satu contoh yang hasil penelitiannya Pak Tonodi tahun kemarin, atau yaitu meneliti fenologi. Jadi fenologi lengkap. Nanti sudah ada hasilnya, jadi saya sampaikan. Untuk penggambaran itu adalah cakupan dari ya pertumbuhan dan perkembangan kayak gitu. Oke. Nah ini kemarin materinya Bu Nurul sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang meregulasi adanya perkembangan, pertumbuhan itu sendiri? Ya, nah, kita ingat konsep ini. Segala sesuatu itu yang terjadi di dalam sel itu melalui mekanisme ini, sinyal transduksi. Ini dari sisi biologi selnya. Jadi ada sinyal ini adalah yaitu faktor-faktor yang berkontribusi dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang dijelaskan dulu ada faktor eksternal, internal. Itu sebagai sinyal. Kemudian ditangkap oleh reseptor. Kemudian karena ada pakai, kemudian mengenai protein-protein yang di dalam. Bukan protein sih, gen lebih tepatnya. Gen, sehingga nanti gen itu akan menjadikan protein. Nah, protein itu nanti akan berkontribusi nanti sebagai enzim salah satunya yang kontrol pertumbuhan. Urutannya seperti itu. Central dogma of biology. Nah, ini sekarang apa yang meregulasi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, faktor ada gen. Kita harus ingat atau paham bahwasanya segala sesuatu yang bisa kita amati atau fenotipe atau karakter itu tidak serta-merta kontribusi dari gen genetik aja, tapi juga di sana ada faktor lingkungan. Nah, itu yang harus kita pahami. Ada mungkin di sini ini salah satu contoh tumbuhan ini dari bayam-bayaman nih. Nah, itu kita gulingkan kan, dia tetap tumbuhnya akan menuju ke arah cahaya. Kemudian di sini dari struktur, nah ini khususnya untuk tanaman-tanaman yang rumput-rumputan, untuk dia mencegah adanya proses transpirasi yang berlebihan, kehilangan air yang berlebihan. Dia ada struktur apa di daunnya? Sel apa? Bisa menggulung ini. Apa itu? Sebagai peneliti padi, kalau lihat kan, kalau sengat padi jangan gulung kok, jelek. Itu ada struktur apa kalau kita lihat di dalamnya? Ada bentuk diferensiasi dari sel epidermis sebenarnya yang dia terspesialisasi khusus untuk adaptasi, yaitu sel buliform, sel tipas. Nah, dengar kan? Nah, itu yang menyebabkan dia itu gulung. Ada sel tipas. Itu fungsinya untuk itu. Khusus pada tanaman-tanaman yang memang untuk adaptasi, untuk melakukan adanya pewarna yang berlebih. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini ada internal, ada eksternal. Nah, internal itu termasuk nutrien,
vitamin dan hormon dan jelaskan Bu Nunung, saya tidak akan menjelaskan ke sana. Nah, kemudian di faktor eksternal itu ada air, ada mineral, ada gas, ada cahaya, ada suhu, dan sebagainya. Ada stres juga akan mempengaruhi proses regulasi dari si pertumbuhan. Ini dan jelaskan oleh Bu Nunung juga bahwasanya plant growth regulator atau hormon ini di sini ada 5 yang utama, basic 5, mulai dari auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan juga insulin. Kemudian juga ini ada yang lainnya juga yang meregulasi adanya proses pertumbuhan yang ada di dalam suatu sel tumbuhan. Ada brassinosteroid, plasmonat, sampai dengan sistemin. Tapi kebanyakan untuk yang di sini-sini itu biasanya untuk proses pertahanan. Biasanya untuk adaptasi kayak gitu. Kalau ini kan untuk proses secara umum sebenarnya. Tapi memang juga bisa. Respon stres itu bisa kita amati dari sini juga. Misalkan kalau Pak Turadi dulu penelitian terkait dengan stres terhadap Fe, besi. Jadi fisiomolekuler mekanisme tanaman bertahan terhadap itu. Nah, itu salah satu yang dikaji adalah etilen. Kenapa dia berkaitan dengan proses terbentuknya sel aerenkin? Kan kalau di tanaman, khususnya di tanaman-tanaman yang hidup di lahan basah ataupun berair, itu salah satu adaptasinya adalah bentuk aerenkima itu. Sel-sel parenkim udara lah nyebutnya kayak gitu kan. Nah, itu adalah kontribusi dari si hormon ini. Kalau kita breakdown dari sisi molekulnya itu dari metionin jalur SAM sampai nanti ujungnya dihasilkan etilen. Kalau kita tuh. Nah, sebagai organisme multiseluler ini tidak hanya tumbuhan, ini empat hal esensial yang terjadi sejak proses terbentuknya embrio. Secara berkesinambungan yang terjadi yang namanya proliferasi, spesialisasi, interaksi, kemudian pergerakan di antara sel. Ini digambarkan seperti ini. Jadi sel ini artinya sel proliferasi, dia artinya memperbanyakkan. Nama satu jadi banyak. Jadi bertambah, kemudian spesialisasi, kemudian nah kayak tadi contohnya sel buliform. Itu kan sebenarnya sel epidermis loh. Di anggrek ada juga. Di anggrek enggak ada Pak, kalau itu cuma di akar ada sel yang ya. Untuk menyimpan yang adaptasi kekeringan itu ada. Itu juga sel epidermis di anggrek juga ada. Selnya lupa saya namanya sel apa gitu. Ada juga. Nah, itu adalah memang itu adaptasi. Kemudian yang paling gampang adalah kaktus, nggak punya daun kan ya. Daunnya kalau dilihat dari perkembangannya dia tereduksi jadi duri. Itu adalah bentuk sebenarnya spesialisasi. Kemudian interaksi juga. Sel itu juga ada komunikasi sel. Komunikasi sel untuk menjalankan suatu fungsi. Kemudian adalah sel movement. Jadi sel itu juga sudah ditakdirkan sebenarnya kamu harus menempati posisi ini loh, kamu ini loh gitu loh. Jadi tidak bisa yang sudah ditakdirkan kamu menjadi sel silem, oh saya mau menempati sel epidermis, dan fungsinya sudah identikan. Nah itu, jadi sudah ada kontrol sendiri. Nanti mungkin kalian nanti yang kebagian materi terakhir itu yang perkembangan bunga atau organ-organ bunga. Itu kontrol juga akan dilakukan. Kan nanti bagian bunga itu ada kelopak, ada mahkota. Itu dikontrol oleh gen yang sistemnya sebenarnya on off. Pernah dengar nggak sistem ABC, gen ABC? Itu nanti ketika mungkin yang off A sama B nanti dihasilkan apa? Itu udah ada yang ngatur. Nanti yang topik-topik terakhir itu mendapatkan. Oke.
Nah, ini salah satu aspek yang mana kita pelajari di dalam perkembangan suatu tumbuhan. Nah, kita ingat, ini kalau kita gambarkan bahwasanya tumbuhan itu bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kalau mungkin S1 kalian masih istilahnya kulitnya, strukturnya, ya masih mengenali ujungnya seperti apa, pinggirnya seperti apa. Ini karena kalian S2, ya harus lebih dalam lagi. Coba kok bisa dia istilahnya berlekuk misalkan, itu karena itu nanti kita akan pelajari khususnya nanti dengan saya. Jadi terus kemudian secara jaringan itu kita lihat. Nah, ini punya ciri khas masing-masing, baik antar organ ataupun antar kelompok. Itu punya ciri khas masing-masing. Dikotil seperti apa, monokotil seperti apa, secara umum. Gitu. Nah, mungkin yang dipelajari di mungkin level S1. Nah, di sini ada konteks adalah di sini ada sesuatu aerial part. Jadi bagian yang ada di atas tanah. Jadi kalau kita menyebut misalkan tanaman padi, itu kita tidak bisa membedakan batang atau daun, itu nggak bisa menyebut. Aneh kalau kita menyebut terminologi itu. Jadi terminologinya adalah shoot. Nah, meskipun sebenarnya kan kita bisa lihat batangnya di mana gitu kan, karena dia strukturnya memang roset. Tapi secara umum penyebutannya itu adalah shoot. Kalau diterjemahkan shoot and root. Jadi nggak ada yang menyebutkan batang padi, itu nggak ada. Daun mungkin masih ada. Tapi dalam konteks biasanya untuk studi-studi terkait dengan khususnya tanaman-tanaman yang seperti rumput-rumputan, itu disebutnya adalah shoot atau bahasa Indonesia-nya adalah tajuk. Nah, diterjemahkan adalah tajuk. Jadi akar dan tajuk. Kayak gitu. Nah, jadi jaringan tumbuhan itu adalah sebenarnya kumpulan dari sel-sel yang dia memang mempunyai fungsi yang sama, terorganisasi dengan baik untuk menjalankan fungsi yang sama. Jadi dia yang namanya jaringan itu ada struktur yang mempunyai fungsi tertentu, bertanggung jawab terhadap proses tertentu gitu. Nah, ini di dalam sel tumbuhan kita jumpai ada jaringan yang sifatnya meristematik dan juga permanen. Ini kita lihat dari aktivitas dia ketika pembelahan, dibedakan berdasarkan aktivitas pembelahannya. Nah, kalau yang meristematik ini biasanya ada di mana? Ujung sini sama ujung akar. Nah, aku ada di ujung. Kalau yang ujung ini disebut SAM, shoot apical meristem. Kalau yang di bawah sini disebut root apical meristem. Nah, itu adalah sel-sel yang memang dia aktif membelah terus-menerus. Nah, sepanjang pertumbuhan itu dia yang akan berkembang. Nah, kalau yang permanen itu yang sudah tidak mengalami pembelahan lagi gitu. Tapi memang dia juga sebenarnya awalnya berasal dari sini. Tapi memang dia ditakdirkan untuk jadi sel permanen, menetap seperti itu. Nah, ini adalah sistem jaringan yang ada di dalam tumbuhan berpembuluh secara umum. Ada yang disebut sebagai sistem jaringan epidermal atau dermal. Ini paling luar kan? Yang fungsinya untuk fungsi protektif, melindungi, yang langsung istilahnya berinteraksi dengan lingkungan. Kan dia dulu kan, kalau kita lihat kaki saya. Nah, baru lebih dalam lagi ada ground or fundamental tissue, sistem. Kemudian di ground tissue ini dia meliputi korteks yang lebih dalam, bagian yang lebih dalam dari si epidermis.
kemudian endodermis dan juga perisikel atau pith, silinder pusat di sini. Kemudian yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting karena berperan di dalam proses pengangkutan air, kemudian nutrisi, ini sistem pembuluh. Jadi di sini ada yang mungkin kalian tahu ada silang dan phloem di sini. Nah, berbicara terkait dengan peristem. Peristem ini dia berdasarkan asal dan perkembangannya itu ada 3. Ada yang disebut sebagai promeristem, dia paling awal, paling ujung berkembang. Nah, ini ada di bagian ujung-ujung, maka ada ujung batang. Kemudian setelah itu ada yang agak belakang, itu ada meristem primer. Kemudian yang terakhir adalah meristem sekunder yang biasanya ini berkembang menjadi jaringan-jaringan, misalnya kambium atau kambium gabus, struktur yang berkayu-kayu seperti itu. Paling terakhir berkembang. Nah, sedangkan meristem ini berdasarkan posisinya di dalam tubuh suatu tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Apical tadi ada di bagian ujung, interkalar, nah, itu biasanya ada di bagian internus, daun dan internus itu biasanya di sana. Nah, kemudian bagian lateral atau samping di sisi-sisi samping yang dia memang masih mengalami pembelahan. Kemudian ini berdasarkan bidang, bidang pembelahan. Bidang pembelahan ada meristem, ada late meristem, ada rib meristem. Jadi kalau meristem ini dia membelahnya ke semua arah, baik vertikal atau horizontal, dan terjadi pada ini bagian-bagian ini. Cortex, pitch, kayak gitu. Jadi tidak hanya ke samping, tidak hanya melebar istilahnya, tapi juga dia mempertebal. Kemudian ada flat meristem. Nah, ini yang berkembang ke 2 sisi. Kemudian rib or fine meristem. Nah, ini yang dia biasanya berkembang di satu sisi. Satu arah saja. Kalau yang plate itu tadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau yang rib ini dia hanya satu arah. Misalnya kiri tok atau kanan tok gitu. Nah, ini contohnya pada akar-akar lateral. Ini kan hanya menambah panjang saja. Nah, ini gambarannya. Jadi ini berdasarkan arah perkembangannya juga ada istilah pembelahan yang sifatnya antiklinal dan juga periklinal. Dulu skripsinya Pak Tonadi itu tentang ini, diuji skripsi tentang ini, tentang musuh apical meristem, ada tanaman Apocovalus. Nah, kalau antiklinal itu dia akan menandakan ke bawahnya, lihatnya samping kan. Kalau yang vertikal dia ke bawah, cenderung untuk memperlebar. Kalau ini dia memperbesar. Itu bedanya. Nah, kemudian sedangkan berdasarkan fungsinya juga meristem ini dia ada yang disebut sebagai protoderm, ada promeristem, ada prokambium. Nah, protoderm yaitu yang fungsinya di sebelah luar, paling luar itu tadi, outermost, yang dia memang berperan untuk perlindungan tadi, fungsi protektif tadi. Nah, kemudian kalau meristem jaringan dasar di sana itu ada yang lebih dalam. Jadi di lebih dalam dibandingkan dengan yang protoderm.
Nah, kemudian ada prokambium yang ini yang memang berkembang di paling akhir gitu. Jadi untuk pertumbuhan sekunder misalnya, gitu. Kemudian di dalam proses perkembangan juga ada selain sistem jaringan, itu yang perlu kita pahami adalah ada sistem vaskular, sistem yang berperan di dalam pengangkutan air, mineral, nutrisi kayak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya itu kalau kita ibaratkan itu adalah selang yang menghubungkan dari akar kemudian ke bagian atas. Bagian atas ya bisa ke bagian tajuk lah. Tajuk nanti bisa meliputi batang kemudian terhubung ke daun-daun itu. Jadi untuk pergerakan di sana. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini pada prinsipnya adalah secara struktur itu sama saja. Filum, floem, kemudian peristilahan di monokotil, dikotil itu seperti apa, itu kalian bisa dalami sendiri. Nah, ini di dalam proses perkembangan tahap awal, khususnya pada tumbuhan-tumbuhan yang atau tanaman yang berbunga. Nah, ini tentu diawali dengan yang namanya bunga. Nah, di sini, nah ini ada beberapa bagian bunga atau lapisan bunga di sini. Nah, itu adalah kalau kita lihat kontrol genetiknya tadi itu dikendalikan oleh sistem ABC tadi, gen ABC tadi. Nanti kita bisa kalian sistem on off-nya si gen ABC ini nanti akan menghasilkan organ apa kayak gitu. Itu di sana. Kemudian ini tahapan perkembangan. Nah, proses perkecabahan ini juga secara umum kalian sudah tahu bahwasanya itu diawali dari proses seperti ini inhibisi kayak gitu, kemudian sehingga nanti dia akan terbentuk organ-organ yang lengkap, gitu, lengkap untuk menyokong pertumbuhan dari si tumbuhan itu sendiri. Nah, ini juga ada peran yang namanya sel-sel meristem tadi. Jadi dalam permata awal-awal kayak gini, sel meristem itu masih aktif-aktifnya. Aktif-aktifnya untuk membelah begini. Oke, kemudian ini di tahap pembentukan embrio. Ini embrio juga tadi yang melibatkan 4 proses penting tadi. Ini dari awal sudah terbentuk dari sel telur ovum yang terfertilisasi, kemudian terbentuk sel apikal dan sel basal, kemudian sel apikalnya yang kemudian nanti akan berkembang ke arah atas, memanjang, itu suspensual, kemudian akan membentuk ini embrio tahapan embrio dari tahapan globular, kemudian tahapan hati, kemudian tahapan jantung, kemudian dia kotiledon gitu. Ini peran dari koordinasi dari 4 aktivitas sel tadi, gitu. Oke. Nah, kemudian secara regulasi secara molekuler ini hanya pembuka saja. Nanti kalian presentasinya seperti ini, memahami mekanisme. Jadi ini baru inisiasi leaf primordium. Jadi daun yang masih awal, calon daun di sini. Ini di subapical meristem yang kita tahu dia dibedakan menjadi tiga daerah utama. Ada central zone, peripheral zone, kemudian dari coastal region. CZ, PZ, dan OC. Kemudian di sini ada lapisan-lapisannya juga di luar ada 3 lapisan. Nah, di sini yang berperan di dalam proses inisiasi dari perkembangan daun di sini adalah ini faktor transkripsi, USO,
faktor transkripsi yang dia mengaktifasi kelas atas CLV3. Nah, kemudian CLV3 ini lebih lanjut dia nanti akan berikatan binding dengan CLV12. Kemudian ketika dia berikatan, kemudian akan menghambat ekspresi dari bus. Jadi aktivitasnya kayak gitu, ulek sebenarnya. Ada yang mengaktifasi sana kemudian diblok, kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga nanti melibatkan proses ini perkembangan dari si apsin. Nah, produksi apsin di sini dia dikendalikan oleh pin 1. Satu ini juga sebenarnya tidak hanya di sini, tapi juga di akar sebenarnya dia juga berperan. Kalau nggak salah dia itu peran juga sebagai kontrol akar lateral pin 1 ini. Nah, ini jadi di sini ada nanti yang terlibat ada bus, ada CLV3, CLV12, pin 1, kemudian log 1. Yang kemudian nanti terakhir adalah ARF. Nah, di sini ARF nanti akan meregulasi munculnya daun muda itu. Jadi ini kalau nanti kalian bisa pelajari di artikel ini. LVNA 2023 itu lengkap tuh. Nah, kemudian contoh yang kedua, nah ini adalah habitus, menentukan habitus atau perilaku dari tunas tanaman timun. Jadi timun yang tunas yang utama sama tunas samping, kadang kita lihat pertumbuhannya kan beda. Nah, itu ternyata ada peran gen ini. LVD atau LIVI biasanya menyebutnya. LIVI, kemudian ada TFL1. Ini yang dua gen inilah yang bertanggung jawab menentukan pertumbuhan suatu tunas. Dia akan determinate atau indeterminate, terbatas atau tidak terbatas. Nah, jadi kalau TFL1 atau LIVI ini dia sebenarnya bertanggung jawab untuk menentukan ini pertumbuhan indeterminate. Tapi ketika dia tidak ada, akan jadi determinate. Ini kalau ini contoh kasusnya pada tanaman timun. Itu kalau tumbuhannya dia berhenti, gitu nanti nggak bisa panjang, itu bisa dilihat nih. Jadinya pasti ekspresinya rendah di bagian itu. Nah, kalau yang di ujung utama gitu, batang utama, dia kan tumbuh terus tuh. Nah, itu ekspresinya tinggi, kayak gitu. Nah, ini yang mengendalikan itu. Nah, tadi berinteraksi juga dengan bus kan. Bus yang berperan di awal tadi. Bus ini penting di dalam Sud-Amerikanism. Unsur faktor transkripsi di sana. Gitu. Nah, ini salah satu contoh terapan penelitian yang untuk memahami proses pertumbuhan dan juga sekaligus perkembangan dari suatu tumbuhan. Ini penelitiannya Pak Tur di tahun kemarin. Nah, ini hanya salah satu bagian. Bagian yang lainnya adalah molekuler. Kayak gitu. Jadi mengamati proses dari biji sampai gitu. Jadi tiap hari kalau penelitian seperti ini harus dipantau tiap hari, nggak boleh terlewat. Nah, ini jadi sekitar 130 hari. Pagi, sore diamati. Hari ini muncul dan beberapa bunganya bentuknya apa? Udah matang belum? Gitu. Ini adalah salah satu tanaman dari famili kukurbitacea, Scopellaria marginata, yang baru saja tim yang saya pimpin gitu ini melaporkan sebagai salah satu tambahan rekaman baru adaptif gitu. Jadi untuk Jawa Timur, untuk Scopellaria marginata.
dan sudah confirm dengan menggunakan pendekatan molekuler atau coding. Nah, kemudian dari sisi fenologinya juga kami pelajari ini tanaman liar. Di UB banyak, saya menemukan di UB. Jadi publikasi sudah 2, mau 3 ini. Oke. Jadi diamati seperti ini. Ini unik tanaman ini, satu tanaman. Tapi memang ini karakter unik di kukurbitasi yang memang ada. Satu tanaman, individu, dia memiliki 3 variasi daun. Ada yang daunnya bentuknya masih awal ini bulat ini, jatuh gini. Nanti setelah dia sampai ke buku 9, dia berubah jadi lobusnya 3. Terus ketika nanti nyampe di buku ke-15, dia sudah berubah lagi jadi lobusnya 5. Itu terjadi juga pada perkembangan buahnya. Di awal-awal muncul mungkin 1, 2, 3 buah utama, atau bahkan hanya buah pertama saja. Itu bentuknya fusiform, memanjang kayak timun, bayangan panjangnya. Tapi nanti sudah ke atas lagi, bentuknya sudah semakin menuju bulat. Jadi bentuknya oval. Dan kalau sudah di dewasa, di buku 20-an ke atas, udah jadi bulat-bulat. Nah, itu uniknya itu. Kemudian dari sisi perkembangan bunganya, itu juga kayak gitu. Awal muncul jantan dulu. Habis itu di buku keberapa nanti jadi betina. Polanya bisa diamati yang tadi, dipetakan. Dan sampai lalu tidak saya tampilkan. Nah, gitu. Itu semangat sebenarnya kalau kita kaji dengan mengamati gen-gen yang tadi misalkan, itu mungkin dari level ekspresi akan berbeda. Kenapa sih di buku ini kok daunnya masih bulat, di buku sana kok sudah ke sana? Itu yang berkaitan adalah gen-gen tadi kan, salah satunya. Nah itu kalian nanti yang akan kalian presentasikan kayak gitu. Kontrol misalkan bentuk buah, bagaimana sih regulasi bentuk buah? Kok ada buah yang bentuknya bulat, terus ada buah yang bentuknya memanjang, kayak gitu. Itu yang akan menjadikan menarik penelitian. Ini adalah fenologi namanya. Jadi memang siklus hidup utuh dari suatu tumbuhan. Jadi mengacu salah satunya dengan skala MDWCH ini. Jadi sudah ada panduannya. Jadi sudah dikotil nanti mengacu apa, monokotil mengacu apa. Kita pilih yang terdekat yang memiliki habit atau perilaku yang sama, yang mirip. Itu bisa kita pakai. Kalau ini kan karena kami kukurbitasi, di sana tersedianya adalah timun, jadi mengacunya ke sana. Tinggal kita sesuaikan ke sini. Ini tahapan-tahapan yang bisa diamati ketika mengingat tentang biologi perkembangan dari si SM ini. Dari mulai penecambahannya, kemudian sampai dengan tahapan pematangan buah. Kita bisa buat garis waktu berapa lama sih kayak gitu. Ini biasanya juga diterapkan itu riset-riset seperti ini. Itu biasanya pada tanaman-tanaman horti buah-buahan gitu. Karena bisa memprediksi juga kan kapan panen yang tepat kayak gitu. Prediksi juga. Nah, itu materi dari saya. Ini selanjutnya saya akan bagi kelompoknya, kelompok individu presentasinya. Ini sudah saya sesuaikan karena memang sebagian saya sudah pernah ngajar kan. Nah, jadi mungkin yang baru-baru. Salsa yang mana? Asalnya dari mana, Mbak? S1-nya? UIN mana? Biologi? Mahasiswanya Pak Didi? Iya. Oke. Kalau satunya siapa? Angelin? Dari mana? Unisma. Mahasiswanya Bu Ari? Iya. Oke. Saya dulu riset dari beliau sebelum saya lulus. Oke. Nah, ini jadi saya bagi. Mungkin saya sesuaikan dengan yang cocok dengan penelitiannya kalian, yang lebih dekat lah. Afif tak taruh di depan karena dia bimbingan saya.
pertumbuhan dan perkembangan daun. Nah, kemudian ini salsa nanti terkait dengan pertumbuhan dan diferensiasi shoot. Kemudian angelin dan juga dian, ini terkait dengan akar. Topik, ini hanya topik ya. Kemudian Yohan dengan Angga nanti mekanisme pembungaan dari organ flora. Ini hanya topik. Nah, ini tanggalnya nanti. Ini kan ini saya tulis ada merah itu kita ketepaan dengan hari libur kan. Nah, jadi nanti kita geser jadi satu pertemuan 2 orang. Nah, gitu. Jadi tanggal 18 itu nanti Salsa dan juga Afif, kemudian tanggal 2 Mei itu nanti Angelin dan Dian, kemudian tanggal 16 Yohan dan Angga. Ini saya tulis di Unhas. Ini khawatir saya nggak bisa di tanggal itu, jadi nanti kemungkinan akan kita geser. Karena saya sebagai ketua tim ONIPA di UB, jadi nanti akan mendampingi kontingen berangkat ke sana. Pas 1 minggu, nggak pas tanggal ini, itu 1 minggu. 1 minggu full biasanya di sana kami. Dan ini adik-adik berjuang berkompetisi itu. Nah, jadi nanti aturan mainnya, materi presentasi nanti bisa dikasih secara komprehensif dan wajib mencakup aspek perkembangan organ secara umum. Jadi tidak langsung ke aspek genetiknya. Jadi kalian boleh menyampaikan variasi dulu, menjelaskan ada variasi, kemudian variasi itu secara lebih dalam itu secara genetik kontrolnya seperti apa. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk dari sini. Mungkin yang cara yang paling gampang adalah kalian cari artikel-artikel review, ya kan? Nah, dulu. Ini saya tidak akan membatasi berapa artikel yang kalian buat, yang penting mencakup ini. Gitu. Nah, nanti di akhir baru misalkan kalian kasih contoh kasus hasil penelitian. Nah, ini hasil studi mempelajari misalkan dan ini apakah benar berperan di dalam menentukan arsitektur tajuk dari tanaman A. Gitu. Itu contoh kasusnya. Nah, kemudian yang kedua ini perlu kalian perhatikan juga bahwa yang dipresentasikan merupakan materi terkait topik, bukan sebuah original research paper. Jadi kalau kalian mempresentasikan original research paper itu gak hanya masuk poin 3 top, ya kan? Dia bisa metode dengan kayak gitu. Nah, kalau yang kita minta di sini adalah ya sekalian istilahnya sebagai menggantikan posisi saya, istilahnya membuat teman-teman kalian nanti paham terkait dengan materi itu. Itu sistem pembelajaran kayak gini. S1 di sini seperti itu, project based is based. Jadi dosen di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi seperti itu. Kemudian presentasi setiap mahasiswa minimal 30 menit. Kalau presentasi yang poin 3 aja 10 menit mari. Latar belakangnya apa, metodenya apa, hasilnya apa, mari. Gak usah panjang gitu kan. Jadi presentasinya sekitar 30 sampai 40 menit lah nanti kalian atur kayak gitu. Jadi terkait dengan topik-topik ini. Terus kemudian ini adalah contoh artikel misalkan yang bisa kalian gunakan. Atau kalian juga bisa gunakan ini mungkin sebagai salah satu. Nah, ini review semua, ini kan gampang tuh. Ini regulasi perkembangan bentuk buah menarik nih. Ada bentuk kayak tomat, kemudian bulat, kemudian terong yang memanjang kayak gitu kan. Itu ada regulasi, ini lengkap nih kalau mau pakai itu. Jadi yang buah itu masuk sudah di materinya Angga dan Dian. Ya kan? Aku lagi. Yohan sama ini kamu ada ya? Nah, kayak gitu. Nah, itu sudah masuk seperti itu. Nah, ini karena Anda kan anggrek kan, jadi nanti tak cecer anggrek. Fenologi juga kan? Nah, itu. Nah, tuh. Nah, kemudian, nah ini yang
terkait dengan perkembangan daun, misalnya yang ke bagian daun. Nah, itu bisa nanti kalau ditambahin aja. Itu ada mekanisme dalam kas, mungkin nambahin yang globalnya seperti A. Gitu. Kemudian ini arsitektur contohnya pada karakter, ada tipe contoh. Jadi metode pembelajarannya itu kalau S2 nggak ada di kampus ini sih, saya dulu kuliah di IPB juga seperti ini, sampai muntah-muntah dah presentasi itu. Satu semester, satu dosen, satu mata kuliah itu bisa presentasi 3. Biasanya kalau sana sistemnya misalkan yang mata kuliah saya dulu itu transport unsur hara dan metabolisme tumbuhan. Ada satu buku paket, jadi itu dibagi. Dari minggu ini, bab ini siapa dibagi paket terakhir. Atau buku dipahami full, regulasi metabolisme dari suatu logam misalkan seperti apa, regulasi pengangkutan fosfat seperti apa, kemudian bagaimana pompa proton itu terjadi, misalkan penumpahannya itu terjadi, kemudian protein-protein apa yang terlibat di sana, regulasi. Jadi bukunya tebal. Nah, ini saya bebaskan. Yang tahun kemarin, BBT tahun kemarin, itu kalau kalian mungkin tanya-tanya si Mas Mike, nah itu juga ambil. Kalau kemarin jurnalnya tak kasih, sekarang tak bebaskan. Kamu presentasi ini, kalian biar mengubah. Jawabannya presentasi sebatas itu. Kalau yang sekarang saya bebaskan, tapi jangan keluar dari topik, dan mahasiswanya lebih banyak. Nah, jadi ideal sebenarnya kalau BPT materi saya itu kalau 6 ini. Kemarin cuma 4 atau lebih, 4 kayaknya. Jadi ada materi yang memang ya skip istilahnya tanda kutip gitu. Jadi nanti tidak ada UAS tulis, tapi asesmennya nanti berdasarkan nanti kalian presentasi itu, kemudian makalah. Nah, kemudian nanti silakan dikumpulkan ke email saya nanti 2 Juni, panjang nih waktunya. Kalau yang habis minggu depan kumpulkan juga. Ya selesai Pak, gitu kan. Presentasimu kapan? Gitu, masih Mei. Oke. Jadi itu sebenarnya BPT nanti yang proses pembelajaran dengan saya. Nanti mungkin saya harap, apalagi ini, kalau nanti bisa mempresentasikan berkaitan dengan penelitiannya, contoh-contoh kasusnya atau apa, misalnya anggrek itu anggrek, gitu. Yuan padi yo, nah padi malah banyak itu. Nah kalau padi nanti saya banyak pertanyaan, saya peneliti padi soalnya. Afif nanti misalnya untuk tanaman palem-paleman, gitu. Dian untuk orang, kayak gitu. Terus kemudian sosasa, apa penelitiannya? Nanti rencananya S2-nya belum. Oh, tapi sudah dapat dosen pembimbing, belum nyari. Ketertarikannya ke apa? Tumbuhannya. Kamu yang wawancara saya kemarin ya? Oh, pantas. Kemarin saya ngajar di informatik. Kalau kelihatan mata di informatik tidak, dan ngajar di prodi di informatik tidak. Oke, kalau Edelin? Oh juga ini, dia nggak apa ekofisiologi. Pak nanti dulu menikahnya sebagai ekofisiologi. Nana langsung bilang percakapan FE di Lampung. Fisiologinya gimana? Pakai likor, lagi fotosintesis, kemudian konduktasi stomata, gitu. Terus etilennya seperti apa, gitu. Pakai teknologi. Ini nggak apa-apa, masih berkaitan. Kalau bioinformatik berarti apa? Pertumbuhan, barcoding, kayak gitu-gitu, atau docking. Docking tapi tumbuhan. Oke. Biasanya gini kalau yang docking, tapi juga apa? Biasanya kalau
kalau kerja doping bahan alam itu kan potensi obat, itu biasanya nanti ya masuknya di mana di BG lab biomol sana, human aging dan wellness itu di sana biasa. Kalau di S2 nggak ada mata lagi informatika, Iya, ada. adanya di S3, aneh kan di sini kurikulumnya. Langsung S3 saya ngajar untuk di informatik juga. Tapi orang-orangnya tidak lebih pintar daripada mahasiswa S1